Seni Hidup Minimalis. Ini dia penampakan bukunya. Di sini covernya berwarna kuning. Ini adalah buku karya dari Francine J. Francine J ini adalah seorang wanita yang merupakan penulis dan dia sudah menulis sangat lama, yaitu di blog missminimalis.com, sehingga beliau ini dijuluki sebagai Miss Minimalis karena beliau menulis blog mengenai cara hidup minimalis di missminimalis.com. Nah, di buku ini menceritakan tentang cara hidup atau petunjuk hidup minimalis, yaitu hidup yang tertata, apik dan juga sederhana, yang intinya memiliki sedikit barang akan membuat kita jadi lebih bahagia daripada kita memiliki banyak barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memulai hidup minimalis ini sendiri? Nah, dari buku ini, Francine J ini menjelaskan kita harus tahu dulu nih, atau kita harus mengenali dulu beberapa barang yang kita miliki. Jadi kita kenali berdasarkan kategorinya. Ada 3 kategori yang dijelaskan oleh Francine J di buku ini. Yang pertama adalah barang fungsional, yaitu barang yang kita miliki dan juga kita gunakan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Ada juga barang dekoratif. Nah, untuk barang dekoratif ini adalah barang yang berfungsi untuk memperindah sudut-sudut ruangan kita. Sedangkan ada yang ketiga, yaitu ada barang emosional, di mana barang emosional ini merupakan barang yang memiliki unsur emosi di dalamnya, atau barang-barang kenangan, bisa juga barang-barang cenderamata dari suatu tempat yang intinya memiliki emosi di dalamnya. Nah, setelah itu kita harus membayangkan dulu nih, sebenarnya barang ini kita perlukan atau tidak. Selanjutnya kita harus mengkategorikannya atau membedakan mana sebenarnya barang-barang yang kita butuhkan atau hanya barang-barang yang hanya kita inginkan dan tidak kita gunakan sama sekali. Dari buku Seni Hidup Minimalis ini ada metode yang digunakan untuk kita memulai hidup minimalis yang disebut dengan metode streamline. Streamline ini merupakan suatu singkatan yang terdiri dari start over, trust, treasure, or transfer, reason for its item, everything in its place, all surface clear, dan juga models dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah start over. Jadi di sini intinya adalah mulai dulu. Jadi kita harus mulai dulu untuk memisahkan mana barang-barang yang kita gunakan dan kita butuhkan dan mana barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada langkah yang kedua, yaitu adalah trust, treasure, dan juga transfer. Maksudnya di sini adalah setelah kita pisah-pisahkan nih ya, jadi kita dapat membuangnya, dapat menyimpan barang itu atau diberikan ke orang lain. Barang-barang yang dibuang ini adalah barang-barang yang sebenarnya sudah tidak kita butuhkan lagi ataupun rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Untuk barang-barang yang masih kita gunakan dan harus kita simpan, itu disimpan di tempatnya. Dan selanjutnya ada juga barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan tapi bisa digunakan oleh orang lain, jadi bisa kita berikan, sehingga barang-barang kita pun banyak yang sudah tidak kita simpan lagi, sehingga bisa lebih sedikit barang yang kita miliki. Selanjutnya adalah reason for its item. Jadi maksudnya di sini adalah setiap barang yang kita miliki itu harus memiliki alasan. Misalnya nih, kita memiliki baju piyama. Ini alasan kita punya baju ini untuk apa ya? Misalnya untuk kita tidur, atau kita memiliki sepatu kets, itu kita gunakan untuk apa? Misalnya untuk kita lari atau yang sebagainya. Selanjutnya langkah selanjutnya ada everything in its place. Jadi kita harus menyiapkan nih tempat-tempat untuk barang yang kita simpan. Misalnya untuk tempat sepatu ada sendiri, tempat sandal ada sendiri, tempat baju ada sendiri, dan barang-barang lainnya. Jadi tempat harus kita siapkan agar barang-barang kita tidak berserakan kemana-mana. Dan ada langkah yang selanjutnya, yaitu all
Jadi pada saat kita tempatkan barang-barang itu di tempatnya masing-masing, kita harus ada juga nih yang harus kita pikirkan, yaitu ruangnya di mana atau tempatnya di mana. Jadi barang-barang yang paling sering kita gunakan, tempatkanlah di tempat yang paling dekat atau paling mudah dijangkau. Sedangkan barang-barang yang kita gunakan, letakkan di tempat yang lebih ke belakang, sehingga itu dapat mempermudah pekerjaan kita dan juga mempermudah dalam maintenance. Langkah selanjutnya dari metode streamline ini adalah limits, yaitu batas. Jadi kita itu harus memiliki batas dari setiap barang yang kita miliki. Misalnya kita memiliki tas itu seharusnya berapa piece. Jadi kita memiliki batas sehingga kita tidak terus membeli barang-barang tersebut. Untuk langkah selanjutnya adalah if one come in, one goes out. Maksudnya adalah pada saat satu barang datang, kita harus mengeluarkan barang yang lain. Tadi kan kita sudah punya limit nih. Misalnya nih, tas kita harus yang kita miliki adalah 5. Jika satu tas masuk lagi ke dalam sini, kita harus mengeluarkan satu tas sehingga limitnya tetap 5. Entah itu tidak bisa digunakan lagi sehingga dibuang, ataupun bisa kita berikan kepada orang lain pada saat orang lain itu membutuhkan. Oke, yang selanjutnya adalah narrow down. Maksudnya adalah kurangi. Jadi kita mulai dari bulan ke bulan, tahun ke tahun untuk mengurangi sedikit demi sedikit barang kita. Jadi kita nggak harus nih baru mulai langsung drastis semuanya hilang. Begitu, kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit sehingga kita tidak terlalu terikat dengan barang tersebut. Nah, selanjutnya atau langkah yang terakhir adalah everyday maintenance. Jadi setiap barang yang kita miliki itu harus dirawat. Kita rawat secara teratur, kita rawat secara rutin, dan juga kita kembalikan letaknya ke tempat semula jika dia tidak diletakkan atau bergeser dari tempat seharusnya. Apa sih manfaat dari kita melakukan hidup minimalis ini? Dari buku yang ditulis oleh Francine Jane ini ada 3 manfaat yang kita peroleh jika kita menerapkan hidup minimalis. Yang pertama adalah mengurangi stres, di mana kita akan lebih sedikit mengalami stres jika kita memiliki sedikit barang daripada kita memiliki banyak barang. Kenapa? Karena yang pertama, kita tidak sering memikirkan barang apa lagi yang akan kita beli, atau scrolling media sosial, atau platform tempat kita belanja, sehingga kita banyak berpikir untuk barang apa lagi selanjutnya dan barang apa lagi selanjutnya. Dan juga untuk kita perawatan barang-barang tersebut, kita juga lebih sedikit waktu yang kita keluarkan sehingga badan kita pun tidak terlalu lelah dan mengalami stres. Yang kedua, tentu saja menambah waktu produktif. Karena waktu yang kita keluarkan itu sedikit untuk maintenance barang-barang yang juga sedikit, sehingga kita memiliki lebih banyak produktif dan dapat kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Dan ada manfaat yang ketiga, yaitu kelangsungan sumber daya alam seperti air dan juga energi, dan juga sumber daya alam lainnya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita memiliki sedikit barang, energi yang kita gunakan juga lebih sedikit, dan juga air dan juga sumber daya lain yang kita gunakan itu jauh lebih sedikit daripada kita memiliki lebih banyak barang. Oke, itu dia tadi sedikit isi atau inti dari buku Seni Hidup Minimalis. Jadi kalian gimana? Mau coba hidup minimalis juga seperti Miss Minimalis kita tadi? Oke, selanjutnya kalian bisa like video ini kalau kalian suka video ini,